Di sebuah desa kecil di pinggiran Jawa, ada seorang penjual pecel bernama Pawiryo. Awalnya, ia hanyalah pedagang biasa. Warungnya sepi. Pembeli pun bisa dihitung dengan jari. Namun, sejak beberapa bulan terakhir, warung pecelnya selalu penuh. Orang-orang heran, kenapa tiba-tiba pecel Pawiryo jadi begitu laris. Konon katanya, pecelnya punya rasa yang aneh, lezat. Tapi ada aroma samar yang sulit dijelaskan. Bahkan, pembeli yang sekali makan di sana akan ketagihan dan selalu kembali. Tetapi ada satu hal yang ganjil. Warung itu hanya buka malam hari, tepat selepas maghrib sampai menjelang subuh. Tidak pernah buka di siang hari, meski banyak pembeli yang ingin. Suatu malam, seorang pemuda desa bernama Jaka penasaran. Ia sengaja nongkrong agak jauh, memperhatikan warung itu. Dari kejauhan, ia melihat pemandangan yang membuat darahnya membeku. Ketika pembeli memesan, Pawiryo terlihat masuk ke dapur. Namun, bayangannya di kaca jendela tidak sama dengan tubuhnya. Jika di depan orang ia tampak sedang meracik pecel, di balik bayangan kaca terlihat tangan-tangan hitam panjang sedang mencampur sesuatu ke dalam piring. Jaka terperangah, lalu memperhatikan lagi. Di sudut warung, ada sosok tinggi berjubah hitam dengan wajah tertutup kain lusuh, berdiri memandangi setiap pembeli. Hanya Jaka yang melihat sosok itu. Keesokan harinya, Jaka memberanikan diri bertanya pada tetua desa. Sang tetua hanya berkata lirih, "Dulu, Pawiryo pernah miskin. Ia pergi ke alas angker untuk mencari pesugihan. Ada tumbal yang harus diberikan. Setiap malam ada satu lauk pecelnya yang bukan dari dunia kita." Sejak itu, banyak orang mulai curiga. Memang benar, setiap malam ada satu pembeli yang tidak pernah pulang. Mereka datang ke warung, duduk, makan, lalu menghilang. Anehnya, Pawiryo tetap tersenyum ramah setiap melayani tamunya. Tidak ada yang tahu siapa yang akan jadi lauk tambahan di malam berikutnya. Dan hingga kini, warung pecel itu masih buka. Kalau kau lewat di desa itu saat malam hari, jangan pernah mampir. Siapa tahu piring pecelmu ternyata bukan hanya berisi sayuran. Dulu, kehidupan Pawiryo sekeluarga benar-benar memprihatinkan. Ia hanyalah buruh tani. Kadang dapat kerja, kadang tidak. Istrinya sakit-sakitan. Sementara anaknya yang masih kecil sering menangis kelaparan. Suatu malam, di tengah hujan deras, istrinya hanya bisa memasak air putih untuk mengganjal perut mereka. Tidak ada beras, tidak ada lauk. Pawiryo duduk termenung, menatap wajah pucat anaknya yang hampir tak sanggup lagi menangis. Hatinya hancur, bercampur putus asa. Besoknya, ia pergi ke pasar, mencoba menjual tenaganya. Namun tak ada yang mau mempekerjakan. Ia pulang dengan tangan kosong. Di perjalanan, ia bertemu seorang lelaki tua misterius, berjubah hitam lusuh. Lelaki itu berkata dengan suara lirih, "Kalau kau mau, ada cara cepat untuk mengubah nasibmu. Tapi ingat, semua ada harga yang harus dibayar." Awalnya Pawiryo tak menghiraukan, tapi kata-kata itu terus terngiang. Malamnya, ia teringat ucapan orang tua itu, lalu pergi ke hutan keramat di pinggir desa, tempat yang katanya sering dipakai orang mencari pesugihan. Di sana, ia melakukan ritual yang diajarkan lelaki misterius itu, membakar kemenyan, mengucapkan mantra, lalu meneteskan darah dari jarinya ke tanah. Tiba-tiba, angin kencang berhembus, terdengar suara dari balik kegelapan. "Mulai malam ini, warungmu akan selalu ramai, tapi setiap piring pecelmu harus ada persembahan untukku. Kalau tidak, keluargamu yang akan jadi gantinya." Keesokan harinya, entah dari mana, Pawiryo mendapat rezeki berupa peralatan warung dan bahan makanan. Ia mulai berjualan pecel dengan resep sederhana. Anehnya, warungnya langsung dipenuhi pembeli. Namun, ada syarat yang tak boleh ia langgar. Setiap malam, satu sajian pecelnya harus diberi lauk tambahan dari alam gaib. Dari situlah rahasia warung pecel pesugihan itu bermula. Warung pecel Pawiryo makin lama makin ramai. Dari hasil jualannya, keluarganya bisa makan enak, bahkan punya rumah baru yang layak. Anak-anaknya sudah tak lagi kelaparan. Tapi istrinya, Bu Sari, lama-lama merasa ada kejanggalan. Setiap malam, sebelum berjualan,
Pak Wiryo selalu menutup pintu dapur rapat-rapat. Ia melarang siapapun masuk, bahkan istrinya sendiri. Kalau Busari mencoba mendekat, suaminya selalu berkata dengan suara tinggi, "Jangan pernah masuk ke dapur saat aku menyiapkan bumbu pecel." Itu pantangan. Awalnya Busari menurut, tapi nalurinya sebagai seorang istri membuatnya curiga. Apalagi, ia sering mendengar suara aneh dari dapur tengah malam, seperti bisikan panjang, disertai bau anyir yang membuat bulu kuduknya berdiri. Suatu malam, saat warung sudah tutup dan suaminya tertidur, Busari memberanikan diri masuk ke dapur. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya disembunyikan suaminya. Begitu pintu dapur dibuka, tubuhnya langsung lemas. Di atas meja, ada piring-piring pecel yang masih tersisa. Tapi lauknya bukan tempe, tahu, atau ayam, melainkan potongan daging mentah berwarna hitam keunguan, masih meneteskan darah. Busari hampir muntah. Ia menutup mulutnya, mencoba menahan teriak, lalu matanya tertuju ke sudut ruangan. Ada bayangan tinggi besar, berwajah menyerupai kerbau dengan mata merah menyala, sedang menatapnya. Makhluk itu berbisik dengan suara berat, "Kau tidak seharusnya melihat ini. Mulai malam ini, kau bagian dari perjanjian." Busari menjerit keras, tapi suaminya tidak bangun. Esok paginya, ia tidak pernah terlihat lagi. Kata Pak Wiryo, istrinya kabur ke rumah orang tuanya di desa lain. Tapi warga mulai berbisik. Wajah Pak Wiryo terlihat jauh lebih segar dan berwibawa sejak malam istrinya hilang. Sejak saat itu, setiap kali orang makan di warung pecel itu, rasa lezat aneh makin kuat. Dan makin sering pula terdengar kabar ada pembeli yang tidak pernah pulang. Sejak hilangnya Busari, keadaan desa jadi tak tenang. Banyak warga mengaku sering melihat bayangan perempuan berambut panjang berkeliaran di sekitar warung pecel Pak Wiryo. Rambutnya kusut, wajahnya pucat penuh darah, dengan mata kosong menatap siapa saja yang lewat. Awalnya, hanya beberapa orang yang melihat, tapi lama-lama gangguan semakin jelas. Pembeli yang makan di warung itu sering mengeluh sakit perut, lalu bermimpi didatangi perempuan mengenakan kain lusuh, berbisik, "Jangan makan di sini, ada darahku di setiap piringnya." Bahkan ada yang tiba-tiba kerasukan di tengah warung, menjerit-jerit dengan suara perempuan, "Wiryo, kau bunuh aku. Kau serahkan aku untuk pesugihanmu. Aku akan menuntut balas." Sejak itu, warung pecel yang tadinya selalu ramai mulai ditinggalkan. Tapi anehnya, setiap kali orang ingin menutup atau merobohkan warung itu, selalu terjadi kecelakaan. Ada yang jatuh sakit mendadak, ada pula yang kehilangan anggota keluarga. Orang-orang percaya, arwah Busari kini terikat dengan warung tersebut. Ia menuntut balas bukan hanya pada Pak Wiryo, tapi juga mengganggu siapa saja yang makan di sana, sebagai cara menebar penderitaannya. Sementara Pak Wiryo sendiri semakin kurus, wajahnya pucat, dan matanya cekung. Setiap malam, ia terdengar berbicara sendiri di dapur, seperti memohon-mohon pada sesuatu yang tak kasat mata. Namun dari luar, suara perempuan menangis selalu terdengar, memekakkan telinga. "Lepaskan aku, Wiryo, kau takkan pernah tenang." Sejak saat itu, warung pecel pesugihan tersebut berubah jadi tempat angker. Orang yang lewat depan warung malam-malam sering mencium bau sambal kacang bercampur anyir darah. Kadang terdengar suara ulekan, meski warung kosong. Dan bila ada orang nekat makan di sana, konon arwah Busari akan duduk tepat di sampingnya, menatap piring itu dengan senyum penuh dendam. Seiring ramainya warung, Pak Wiryo mulai merekrut beberapa orang untuk membantunya. Ada yang bagian cuci piring, ada yang ngulek sambal, ada juga yang melayani pembeli. Dari luar, semuanya terlihat normal. Tapi setelah beberapa hari bekerja, satu persatu pekerja mulai mengalami kejadian aneh. Mbak Wati, pembantu yang bertugas mencuci piring, sering mendengar suara lirih saat mencuci. "Kamu ikut aku saja, jangan bekerja untuk dia." Setiap kali suara itu muncul, air cucian piring berubah keruh merah, seperti darah. Saat ia menoleh, bayangan perempuan berambut panjang selalu berdiri di belakangnya, tapi menghilang begitu saja. Mas Karto, yang biasanya mengulek sambal, suatu malam pingsan tiba-tiba. Waktu sadar, tangannya penuh luka cakaran,
dan ulekan batu di depannya sudah pecah dua. Katanya, ada perempuan dengan mata merah menindihnya, memaksanya berhenti bekerja. Bahkan Darto, pegawai baru, hanya bertahan 2 malam. Malam pertama ia mendengar tangisan perempuan di sudut dapur. Malam kedua, ia lari terbirit-birit setelah melihat sesosok perempuan mengenakan kebaya lusuh. Wajahnya penuh darah, sedang duduk di meja dapur sambil mengulek sambal dengan tangan kosong. Para pekerja yang berani bertahan lebih lama biasanya jatuh sakit. Tubuh mereka lemas, wajah pucat, seperti kehilangan tenaga. Banyak yang bilang, arwah Bu Sari sedang menghisap energi mereka sebagai bentuk dendam. Akhirnya, satu persatu pekerja pergi. Sampai akhirnya, tidak ada yang berani lagi membantu Pak Wiryo. Ia terpaksa mengurus warung sendirian, ditemani bisikan arwah istrinya setiap malam. Aku akan membuatmu sendirian, seperti dulu kau meninggalkanku sendirian di dapur. Warung itu pun makin sepi, tapi terornya tetap menghantui warga desa, terutama mereka yang pernah bekerja di sana. Beberapa tahun setelah warung pecel Pak Wiryo terkenal angker, ada sekelompok mahasiswa dari kota datang ke desa itu. Mereka sedang mengerjakan tugas penelitian tentang urban legend dan kisah pesugihan. Awalnya, mereka hanya mendengar cerita warga warung pecel yang dulunya ramai, tapi kemudian ditinggalkan karena dihantui arwah istri pemiliknya sendiri. Mahasiswa itu penasaran. Mereka ingin membuktikan apakah benar ada hal gaib di sana. Malam itu, 4 mahasiswa mendatangi warung tersebut. Warung sudah lama tidak beroperasi, tapi anehnya pintunya setengah terbuka, seperti sedang menunggu tamu. Mereka membawa kamera, recorder, dan lilin. Begitu masuk, bau anyir langsung menusuk hidung. Salah satu dari mereka, Rina, mendadak merinding dan berbisik. Kalian dengar enggak? Ada suara ulekan. Padahal, warung itu kosong. Tapi samar-samar terdengar suara duk-duk-duk seperti seseorang sedang mengulek sambal. Mereka mengikuti suara itu ke arah dapur. Saat pintu didorong, kamera mereka merekam pemandangan yang bikin darah beku. Di meja dapur ada sosok perempuan berpakaian lusuh. Rambut panjang menutupi wajah, sedang duduk mengulek pecel dengan tangan penuh darah. Salah satu mahasiswa memberanikan diri bertanya, apakah Ibu Sari, istri Pak Wiryo? Sosok itu berhenti mengulek, lalu perlahan menoleh, menyingkap wajahnya, mata kosong penuh dendam, darah mengalir dari mulutnya. Aku, tumbalnya, kau mau jadi yang berikutnya? Mahasiswa itu menjerit, kamera terjatuh. Dalam rekaman yang selamat, hanya terdengar suara gaduh, teriakan, dan suara laki-laki tua berkata lirih. Jangan ganggu warung ini, kalian tidak tahu harga yang harus dibayar. Keesokan harinya, warga menemukan mereka pingsan di depan warung. 3 dari mereka sadar dengan tubuh gemetar, tapi 1 orang, Rina, tidak pernah bangun lagi. Wajahnya pucat, matanya membelalak, seolah melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Dan anehnya, di tangannya tergenggam erat sebuah daun pisang berlumur sambal kacang bercampur darah. Sejak peristiwa mahasiswa yang pingsan di depan warung, keberadaan Pak Wiryo makin jadi tanda tanya. Warga desa sudah lama tidak melihatnya keluar rumah, apalagi berjualan. Awalnya, orang mengira ia masih tinggal di rumahnya, hanya mengurung diri. Tapi ketika beberapa tetangga nekat mengetuk pintunya, tak ada jawaban. Rumah itu kosong, seolah ditinggalkan bertahun-tahun. Anehnya, di dapur rumahnya masih sering terlihat asap tipis keluar dari cerobong, dan bau sambal kacang bercampur amis darah masih tercium di malam hari. Beberapa warga bersumpah pernah melihat sosok Pak Wiryo, tapi wujudnya tidak lagi seperti manusia. Tubuhnya kurus kering, kulitnya menghitam, matanya cekung menyala merah. Ia kadang terlihat duduk di warung tuanya, meracik pecel sendirian, sambil tertawa kecil seakan melayani pembeli yang tak kasat mata. Ada juga cerita dari seorang tukang ojek yang lewat larut malam. Ia melihat warung itu terbuka terang. Banyak orang duduk makan pecel. Tapi saat ia berhenti untuk memperhatikan lebih jelas, ternyata bangku warung kosong semua. Hanya Pak Wiryo yang berdiri di dalam, menatapnya sambil tersenyum dengan gigi penuh darah. Sejak itu, orang percaya bahwa Pak Wiryo tidak pernah benar-benar pergi. Tubuhnya sudah bukan manusia,
Tapi jiwanya terikat selamanya dengan warung pecel pesugihan. Ia menjadi bagian dari perjanjian. Tidak bisa mati. Tidak bisa pergi. Hanya terus melayani pembeli, baik manusia maupun makhluk gaib, hingga akhir zaman. Dan sampai hari ini, kalau kau lewat di desa itu tengah malam, kadang terlihat warung kecil dengan lampu redup terbuka. Dari dalam tercium aroma pecel yang lezat bercampur amis darah. Konon, kalau kau berani masuk, kau akan melihat Pak Wiryo berdiri di balik meja, menatapmu sambil berkata, "Mau porsi biasa, atau porsi tumbal?" Setelah tubuhnya tak lagi sepenuhnya manusia, Pak Wiryo sadar bahwa waktunya di dunia makin singkat. Ia tidak bisa mati, tapi juga tidak bisa benar-benar hidup. Perjanjian gelap dengan makhluk gaib membuatnya harus terus memberi tumbal. Namun, ada satu rahasia dari pesugihan itu. Setiap pelaku harus mencari penerus sebelum dirinya benar-benar habis ditelan kutukan. Jika tidak, arwahnya akan tercerai-berai dan tersiksa selamanya. Maka, Pak Wiryo mulai mengincar orang-orang yang terjerat kemiskinan, seperti dirinya dulu. Ia mendekati pedagang kecil, tukang bakso keliling, bahkan mahasiswa perantauan yang sedang kehabisan uang. Ia menawarkan janji manis. Kalau kamu mau, warungmu akan selalu ramai. Anak istrimu tak akan kelaparan lagi. Cuma ada syarat kecil, satu piring untuk mereka tiap malam. Ada yang menolak dan lari terbirit-birit. Tapi ada juga yang mulai tergoda. Anehnya, orang-orang yang menolak biasanya tidak bertahan lama. Ada yang sakit misterius. Ada yang kecelakaan. Desa percaya, itu adalah cara Pak Wiryo memaksa orang untuk menerima perjanjian. Warga bahkan bilang, setiap kali seseorang masuk ke warungnya di malam Jumat, kursi di pojok selalu kosong. Konon kursi itu bukan untuk manusia, melainkan untuk tamu gaib yang sedang menilai calon penerus. Dan sejak itu, cerita berkembang, siapapun yang duduk di kursi kosong itu, berarti sedang dipilih oleh Pak Wiryo untuk jadi penerusnya. Banyak pemuda desa yang mengaku, setelah tak sengaja duduk di kursi itu, mereka terus didatangi mimpi aneh, melihat Pak Wiryo datang sambil menyodorkan piring pecel dengan sambal kacang bercampur darah. "Terimalah, lanjutkan warungku. Kalau tidak, keluargamu yang akan aku ambil." Sampai hari ini, belum ada yang tahu siapa yang benar-benar jadi penerus warung pecel pesugihan itu. Tapi warga percaya, cepat atau lambat, seseorang akan dipaksa mengambil alih, dan warung itu akan kembali ramai, bukan oleh manusia saja, tapi juga oleh makhluk dari dunia lain. Namanya Agung, seorang pemuda perantau dari kota yang merantau ke desa itu untuk kuliah sambil bekerja. Awalnya, ia hanya mencari kerja sampingan, hidupnya pas-pasan, kiriman dari orang tua sering terlambat, sementara biaya kuliah dan kos makin menumpuk. Suatu malam, saat ia kebingungan mencari uang tambahan, Agung melewati warung tua Pak Wiryo. Lampu redup masih menyala, dan dari dalam tercium bau pecel yang aneh, lezat tapi menyengat. Tanpa sadar, ia terdorong masuk. Di dalam, ia melihat Pak Wiryo duduk sendirian. Tubuhnya kurus kering, wajahnya pucat dengan mata merah menyala. Ia tersenyum lebar sambil berkata, "Kamu lapar? Nak, duduklah, makan pecel ini. Gratis untukmu." Agung, yang saat itu memang kelaparan, tidak berpikir panjang. Ia duduk di kursi pojok, kursi yang katanya khusus untuk tamu gaib. Begitu suapan pertama masuk ke mulutnya, pandangannya langsung berkunang. Tiba-tiba ia melihat bayangan puluhan sosok berdiri di sekitar warung. Tubuh mereka hancur, wajah mereka penuh darah, semua menatapnya. Pak Wiryo lalu berbisik di telinganya, "Kamu sudah terpilih, mulai malam ini. Warung ini milikmu. Aku sudah terlalu lemah, teruskan pesugihan ini, atau keluargamu akan jadi gantinya." Sejak malam itu, Agung berubah. Awalnya ia menolak, tapi setiap kali ia mencoba meninggalkan desa, selalu ada kejadian aneh. Keluarganya di kota jatuh sakit, ayahnya kecelakaan, ibunya mimisan tanpa henti. Semua itu seperti peringatan. Akhirnya, dengan berat hati, Agung meneruskan warung pecel itu. Orang-orang heran. Warung yang lama terbengkalai kini buka lagi. Dikelola pemuda ramah bernama Agung. Pecelnya enak, harganya murah, dan warung kembali ramai pembeli.
Tapi mereka tidak tahu. Setiap malam satu piring pecel tak pernah sampai ke meja pembeli biasa. Satu piring khusus disajikan di kursi pojok, untuk tamu yang tak bisa dilihat manusia. Dan kini, giliran nama agung yang berbisik dalam cerita warga desa, menggantikan legenda lama tentang Pawiryo. Beberapa bulan setelah meneruskan warung, hati Agung semakin gelisah. Benar, warungnya selalu ramai. Ia punya banyak uang, bahkan bisa mengirimkan uang ke keluarganya. Tapi setiap malam, ia tidak pernah bisa tidur nyenyak. Arwah Busari sering datang dalam mimpinya, menangis penuh darah sambil berbisik. Kau hanya meneruskan dosa suamiku. Jangan teruskan, nak. Kalau tidak, kau akan binasa seperti dia. Gangguan demi gangguan datang. Bayangan hitam mengikuti kemanapun ia pergi. Suara bisikan terdengar dari ulekan sambal. Bahkan ada pembeli yang kerasukan di warungnya dan berteriak, pecel ini bercampur darah tumbal. Akhirnya, Agung sadar, ia tidak bisa melanjutkan ini. Ia ingin bebas, meski harus kehilangan semua kekayaan yang diberikan. Dengan gemetar, ia mencari orang pintar yang terkenal di desa seberang. Seorang kiai sepuh bernama Mbah Karim, yang dikenal mampu mengusir makhluk pesugihan. Saat Agung mengaku, Mbah Karim hanya menatapnya lama, lalu berkata, "Anak muda, kau sudah masuk terlalu dalam. Pesugihan ini bukan hanya soal perjanjian, tapi soal darah. Kau harus siap kehilangan sesuatu kalau ingin lepas." Mbah Karim lalu mempersiapkan ritual pemutusan perjanjian. Malam itu, mereka kembali ke warung pecel Pawiryo. Bau anyir semakin kuat, kursi pojok warung bergetar sendiri, dan bayangan hitam dengan mata merah berdiri di sudut ruangan. Ketika Mbah Karim mulai membaca doa-doa, suara jeritan panjang menggema. Bayangan itu berteriak, "Dia milikku, dia penerus yang sudah terikat. Kalian tak bisa membebaskannya." Piring-piring pecel beterbangan. Sambal tercecer di lantai. Ulekan batu pecah dengan sendirinya. Agung berlutut. Tubuhnya gemetar. Matanya hampir membelalak. Ia merasa ada tangan hitam yang mencengkeram jantungnya. Dengan suara keras, Mbah Karim menancapkan keris pusaka ke tanah dapur warung sambil berseru, "Demi asma Allah, aku putuskan ikatan ini. Kau kembali ke asalmu. Jangan lagi mengikat anak ini." Jeritan itu semakin keras, lalu hening. Agung jatuh pingsan. Saat ia sadar, warung itu sudah terbakar jadi abu. Hanya tersisa keris Mbah Karim yang menancap di tanah hangus. Agung selamat, tapi dengan konsekuensi. Semua uang hasil warungnya hilang. Keluarganya kembali miskin, dan ia harus hidup dari nol. Namun, ia bebas dari bayang-bayang pesugihan. Warung pecel pesugihan itu belum hilang, hanya berpindah tangan. Sejak ritual itu, warung pecel pesugihan Pawiryo tinggal puing. Warga desa percaya kutukan sudah berakhir. Malam-malam kembali sepi. Tak ada lagi bau sambal kacang bercampur amis darah. Arwah Busari pun akhirnya bisa tenang. Beberapa orang sempat bermimpi melihatnya tersenyum dengan wajah bersih, tidak lagi penuh darah, lalu perlahan berjalan menjauh ke arah cahaya. Itu pertanda bahwa dendamnya sudah terlepas. Tapi lain halnya dengan Pawiryo. Rohnya tidak pernah terlihat tenang. Karena perjanjian pesugihan yang ia buat dulu terlalu dalam, arwahnya tidak bisa pergi. Ia terperangkap di antara dunia manusia dan dunia gaib, haus mencari penerus baru. Sejak warung terbakar, orang-orang yang melintas di lokasi bekas warung itu kadang melihat sosok lelaki tua kurus duduk di atas puing. Tangannya meracik pecel dengan gerakan lambat, matanya kosong menyala merah. Konon, ia masih berbisik lirih pada siapapun yang berani lewat tengah malam. "Mau aku ajari, warungmu akan ramai. Kau tak akan kelaparan lagi." Bahkan beberapa pemuda desa yang sedang kesulitan hidup mengaku sering didatangi mimpi aneh. Mereka duduk di kursi pojok warung tua itu. Sementara Pawiryo menyodorkan piring pecel yang penuh darah. Agung sendiri hidup sederhana setelah lepas dari pesugihan. Tapi ia selalu dihantui rasa takut. Takut kalau suatu hari, ada orang lain yang menerima tawaran Pawiryo, dan warung pecel pesugihan itu akan bangkit kembali. Dan sampai sekarang, warga desa selalu memperingatkan orang luar, kalau kau melewati jalan itu tengah malam dan mencium bau pecel, jangan pernah menoleh, apalagi berhenti. Itu tandanya Pawiryo sedang mencari penerus barunya.